Shalom Moras, selamat pagi sahabat KKPS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa menerima kasih karunia-Mu, anugerah hari baru yang boleh kami jalani, dan kami percaya dalam menjalani hari ini pun, kiranya hidup kami boleh menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan karenanya saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan tuntunan bagi setiap langkah hidup kami. Dan karenanya Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga yang membukakan hati pikiran kami semua dalam mendengarkan firman-Mu, dan berilah kami pengertian, dan Engkau teguhkan kami untuk memperlakukannya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari surat kepada Titus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Demikian tertulis di sana. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, satu hal yang harus nyata adalah kehidupan kita yang sudah diubah dari hidup sebelumnya dalam kefasikan atau kejahatan kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan atau mengalami hidup baru. Oleh karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kata ciptaan baru, saudara-saudara, di sini bukan saja artinya kita sudah diselamatkan dan menjadi milik Kristus, tetapi dari hal itu juga, atau dalam kehidupan yang seperti itu juga, kita harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang ada pada diri kita. Dan itu berarti hidup kita sekarang haruslah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menampakkan buah-buah atau perbuatan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Hal itulah saudara-saudara yang dipanggilkan bagi kita juga lewat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang bila kita baca selengkapnya, seperti tertulis dari ayat 11 sampai ayat 12, di sana dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara-saudara, dari hal itu bisa kita juga katakan, apakah yang membuat orang Kristen atau hidup orang Kristen berbeda dari hidup orang lain? Tentu yang membedakannya adalah dalam iman kepada Yesus Kristus telah terjadi kenyataan gaya hidup yang baru dalam hidup kita ini. Dan hidup baru itulah yang harus kita hidupi dalam keseharian kita. Dan hidup baru seperti apakah itu? Tentu hidup baru yang juga dijelaskan Yesus melalui khotbahnya di bukit, yaitu bagaimana orang hidup di dalam kerajaan Allah, atau
orang yang sudah diselamatkan. Yang intinya boleh kita katakan, kita hidup di dalam saling mengasihi, mengerjakan kasih, keadilan, kesetiaan, kebenaran, dan jauh dari perbuatan segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Demikianlah sebaliknya pun, saudara-saudara, jikalaupun kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, namun pola dan gaya hidup kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sendiri tidak berkenan, hal itu menjadikan diri kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang lain bahkan bisa menista Tuhan kita itu lewat perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Oleh karena sekali lagi, hidup kita sesungguhnya adalah surat-surat Kristus yang terbuka dibaca oleh orang lain. Dan hidup yang seperti itu, yaitu hidup yang berkenan kepadanya, adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, panggilan firman ini menegaskan, marilah kita mengerjakan keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan ini lewat hidup menyatakan hidup baru seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus yang telah memperbaharui hidup kami lewat pengorbananmu di salib. Engkau telah menguduskan kami lewat darahmu, dan karenanya Engkau memanggil kami untuk menjalani kehidupan dalam kekudusan di dalam nama Tuhan, agar melalui hidup kami juga boleh dinyatakan segala kebaikan, kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Hati yang lemah lembut dan jauh dari hal yang mendukakan hati Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat menghidupi hidup baru senantiasa dalam hidup kami, dan terpujilah namamu. Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.